Mantan suami dan mertuaku kaget saat aku hadiri pernikahan mantan suamiku, dan ku buat malu mereka dengan kesuksesanku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Rina duduk di balkon apartemen kecilnya yang sederhana, memandang langit malam yang gelap di atas kota Jakarta. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di tangannya, secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin, sementara pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan mimpi-mimpi indah yang kini hanya tinggal puing-puing. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang selalu mengancam tumpah setiap kali ingatan itu datang. Bagaimana bisa segalanya berubah begitu cepat? Dari pernikahan yang penuh harapan menjadi mimpi buruk yang menghancurkan segalanya. Itu dimulai 6 tahun lalu, ketika Rina pertama kali bertemu Andi di sebuah kafe kecil di pinggir Jalan Tamrin. Saat itu, Rina baru saja lulus kuliah dari Universitas Negeri di Bandung, dengan gelar sarjana ekonomi yang ia peroleh dengan susah payah. Ia pindah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, tinggal di kos-kosan sempit dengan gaji magang yang pas-pasan. Andi, sebaliknya, adalah anak bungsu dari keluarga kaya raya. Ayahnya, Pak Budi, adalah pengusaha properti sukses yang memiliki beberapa apartemen mewah di kawasan elit Jakarta. Ibunya, Bu Sinta, adalah sosialita yang sering muncul di majalah gosip, dikenal dengan pesta-pesta mewahnya yang dihadiri selebriti lokal. Pertemuan mereka seperti kisah dongeng. Rina sedang duduk sendirian, membaca buku tentang pengembangan diri, ketika Andi mendekat dengan senyum lebar. "Maaf, boleh saya duduk di sini?" "Semua meja penuh," katanya, sambil menunjuk meja kecil yang hanya cukup untuk 2 orang. Rina mengangguk, sedikit gugup. Andi adalah pria tampan dengan mata coklat yang hangat dan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Mereka mulai berbincang, dari topik ringan seperti kopi favorit hingga mimpi-mimpi masa depan. Andi bercerita tentang pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan ayahnya, sementara Rina berbagi tentang ambisinya untuk membangun karir di bidang bisnis. Dari pertemuan itu, hubungan mereka berkembang pesat. Andi adalah pria romantis. Ia sering mengajak Rina ke restoran mewah, memberikan hadiah-hadiah kecil yang manis, dan bahkan memperkenalkannya kepada teman-temannya. Rina merasa seperti sedang hidup dalam mimpi. "Kau adalah wanita yang paling istimewa yang pernah kutemui," kata Andi suatu malam, saat mereka berjalan-jalan di taman kota. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Rina tersipu, hatinya berbunga-bunga. Ia tidak pernah membayangkan bisa bertemu pria seperti Andi, yang tidak hanya tampan tapi juga perhatian. 6 bulan kemudian, Andi melamar Rina di sebuah pantai pribadi milik keluarganya di Bali. Cincin berlian berkilau di jarinya, dan Rina menjawab, "Ya," dengan air mata bahagia. Pernikahan mereka direncanakan megah, sesuai keinginan keluarga Andi. Pak Budi dan Bu Sinta awalnya tampak menyambut Rina dengan hangat. "Kami senang Andi memilihmu. Nak, kau terlihat pintar dan sopan," kata Bu Sinta saat pertemuan pertama. Rina merasa lega. Ia khawatir latar belakangnya yang sederhana. Ayahnya hanyalah pensiunan guru SD di desa, dan ibunya penjahit rumahan, akan menjadi penghalang. Pernikahan berlangsung di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Gaun pengantin Rina adalah desain khusus dari desainer terkenal, hadiah dari Bu Sinta. Tamu undangan mencapai ratusan orang, termasuk rekan bisnis Pak Budi dan teman-teman sosialita Bu Sinta. Saat Andi mengucapkan sumpahnya, Rina merasa dunia ini milik mereka berdua. "Aku janji akan selalu mencintaimu, Rina, selamanya," bisik Andi di telinganya. Malam itu, mereka menari di bawah cahaya lampu kristal, dan Rina berpikir, inilah awal dari kehidupan bahagia. Tapi mimpi itu mulai retak hanya beberapa bulan setelah pernikahan. Mereka tinggal di rumah mewah milik keluarga Andi di kawasan Pondok Indah. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Rina bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, sementara Andi sibuk dengan bisnis keluarga. Namun, Bu Sinta mulai sering datang ke rumah mereka, membawa makanan atau sekadar menengok. Kunjungan itu lambat laun berubah menjadi campur tangan. Suatu hari,
Saat Rina sedang memasak makan malam, Bu Sinta datang tanpa pemberitahuan. "Rina, kamu masak apa ini? Bau amis sekali. Andi kan suka makanan barat, bukan yang kampungan begini," katanya sambil mengernyitkan hidung. Rina tersenyum kaku, mencoba menjelaskan bahwa itu adalah resep dari ibunya, ikan bakar dengan sambal. "Oh, ya sudah. Tapi lain kali belajar masak yang lebih berkelas ya, Nak. Andi anak kami, dia terbiasa dengan standar tinggi." Kata-kata itu seperti tusukan kecil, tapi Rina mengabaikannya. Berpikir itu hanya saran biasa dari mertua. Campur tangan semakin parah. Bu Sinta sering mengkritik pakaian Rina yang dianggap terlalu sederhana. "Kamu istri anak pengusaha, harus tampil mewah dong. Jangan pakai baju murahan dari pasar." Pak Budi, meski lebih diam, ikut-ikutan dengan komentar tentang karir Rina. "Andi bilang kamu cuma staf biasa ya? Kenapa nggak ikut bisnis keluarga saja? Atau minimal cari pekerjaan yang lebih bergengsi?" Rina merasa tertekan, tapi ia tetap berusaha keras. Ia mulai belajar memasak makanan internasional, membeli pakaian branded dengan gajinya sendiri, dan bahkan mencoba melamar pekerjaan baru untuk memuaskan mertuanya. Andi, yang awalnya membela Rina, mulai berubah. Pengaruh orang tuanya kuat. Ia sering pulang larut malam karena rapat bisnis dengan ayahnya. Saat Rina mengeluh tentang komentar Bu Sinta, Andi malah membela ibunya. "Mama cuma ingin yang terbaik buat kita. Rin, kamu jangan sensitif dong." Kata-kata itu membuat Rina sakit hati. Ia merasa seperti orang luar di rumahnya sendiri. Malam-malam, ia sering menangis sendirian, bertanya-tanya apa salahnya. Konflik mencapai puncaknya setelah 2 tahun pernikahan. Rina hamil anak pertama mereka, tapi keguguran karena stres kerja dan tekanan dari mertua. Bu Sinta malah menyalahkannya. "Mungkin karena kamu terlalu sibuk kerja. Nak, wanita seharusnya fokus keluarga, bukan karir." Rina hancur, tapi Andi tidak banyak membantu. Ia malah semakin dekat dengan keluarganya, sering menghabiskan akhir pekan di rumah orang tuanya tanpa Rina. Pertengkaran besar itu terjadi pada suatu malam hujan deras. Rina pulang kerja lelah, menemukan Andi sedang berbicara telepon dengan Bu Sinta. "Iya, Ma. Rina emang kurang ambisius. Aku pikir dia bisa lebih dari ini." Mendengar itu, Rina meledak. "Andi, kamu bilang apa tadi? Kurang ambisius? Aku sudah berusaha keras. Kerja pagi malam, belajar masak, beli baju mahal, semua buat kamu dan keluargamu." Andi mematikan telepon. Wajahnya merah. "Rina, kamu nguping ya? Mama cuma khawatir. Kamu kan dari keluarga biasa. Nggak biasa hidup mewah. Aku pikir pernikahan ini kesalahan." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Rina. "Kesalahan? Kamu bilang pernikahan kita kesalahan? Setelah semua yang kulakukan." Air mata mengalir deras di pipinya. Mereka bertengkar hebat malam itu. Andi menuduh Rina tidak bisa menyesuaikan diri dengan standar keluarganya. Sementara Rina menyalahkan Andi karena tidak pernah membelanya. "Kamu lebih pilih mama papa daripada aku. Aku bukan pembantu di rumah ini." Pagi harinya, Andi mengajukan cerai. "Aku nggak bisa lanjut begini, Rin. Kita beda dunia." Rina terpukul, tapi ia tidak melawan. Proses cerai berlangsung cepat, berkat pengaruh Pak Budi di pengadilan. Rina tidak mendapatkan apa-apa. Rumah, mobil, bahkan tabungan bersama, semuanya milik Andi. Ia ditinggalkan dengan pakaian di punggung dan sedikit uang saku. Bu Sinta bahkan meneleponnya setelahnya. "Maaf ya, Nak, tapi ini yang terbaik. Andi butuh istri yang selevel." Rina pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, dengan hati yang hancur. Ia kehilangan pekerjaan karena depresi, dan gosip dari teman-teman Andi menyebar. Rina itu gagal jadi istri yang baik. Malam itu, duduk di balkon, Rina bersumpah pada dirinya sendiri. "Aku akan bangkit. Aku akan buktikan pada mereka bahwa aku lebih dari yang mereka pikirkan." Tapi saat itu, ia tidak tahu bagaimana caranya.
Hanya ada rasa sakit dan kehancuran yang mendalam. Kembali ke masa kini, Rina meletakkan cangkir tehnya. Ingatan itu masih menyakitkan. Tapi kini ada api di matanya. Pernikahan yang hancur itu adalah awal dari segalanya. Awal dari perjalanan panjang menuju kesuksesan yang akan membuat mereka semua terkejut. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela apartemen kecil Rina di pinggiran Jakarta. Suara air yang menetes di atap seng terdengar seperti irama monoton yang mencerminkan hidupnya saat ini. Suram, berulang, dan tanpa harapan. Apartemen itu, yang lebih mirip kamar kos dengan dapur mini dan kamar mandi sempit, adalah tempat Rina berlindung setelah perceraian. Dindingnya retak di beberapa tempat, dan bau apek dari karpet tua menyelimuti ruangan. Rina duduk di lantai, bersandar pada sofa bekas yang ia beli dari pasar loak, memandang tumpukan tagihan di meja kecil di depannya. Listrik, air, sewa, semuanya menumpuk, sementara dompetnya hampir kosong. Sudah 3 bulan sejak perceraian itu resmi. 3 bulan sejak Andi, dengan wajah dingin, menyerahkan dokumen cerai dan berkata, "Kamu akan baik-baik saja, Rin. Hidup terus berjalan." Tapi hidup tidak terasa seperti berjalan. Ia terasa seperti terhenti. Rina kehilangan pekerjaannya sebagai staf administrasi karena sering bolos akibat depresi. Bosnya, yang awalnya simpatik, akhirnya kehilangan kesabaran. "Rina, saya tahu kamu sedang susah, tapi perusahaan butuh orang yang bisa diandalkan," katanya sebelum memecatnya. Rina tidak menyalahkan bosnya. Ia bahkan tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri saat itu. Pagi itu, seperti kebiasaan barunya, Rina bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Malam sebelumnya, ia menangis lagi, mengingat kata-kata terakhir Bu Sinta, "Andi butuh istri yang selevel." Kata-kata itu seperti racun yang meresap ke dalam pikirannya, membuatnya mempertanyakan nilai dirinya. "Apa aku benar-benar tidak cukup baik?" gumamnya, menatap cermin kecil di dinding. Pantulan wajahnya menunjukkan lingkaran hitam di bawah mata dan rambut yang kusut karena lupa disisir. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Rina mencoba mencari pekerjaan baru, tapi Jakarta tidak ramah bagi wanita berusia 28 tahun dengan CV yang terputus-putus. Ia melamar ke puluhan perusahaan, dari posisi administrasi hingga resepsionis, tapi hanya mendapat penolakan atau panggilan wawancara yang berujung pada, "Kami akan hubungi Anda nanti." Dompetnya semakin menipis, dan ia terpaksa menjual beberapa perhiasan peninggalan ibunya untuk bertahan hidup. Setiap kali ia menyerahkan anting emas atau gelang kecil ke pegadaian, hatinya seperti tercabik. Itu adalah kenangan terakhir dari ibunya, yang meninggal saat Rina masih kuliah. Gosip dari lingkaran sosial Andi semakin memperburuk keadaan. Rina mendengar dari seorang teman lama, Maya, bahwa Bu Sinta menyebarkan cerita di acara arisan bahwa Rina tidak bisa menjaga pernikahan, dan terlalu ambisius untuk statusnya. "Mereka bilang kamu cuma mengejar harta Andi, tapi gagal jadi istri yang baik," kata Maya dengan hati-hati saat mereka bertemu di sebuah warung kopi murah. Rina tersenyum pahit, menahan air mata. "Mereka tidak tahu apa-apa. Mei, aku yang berjuang sendirian di rumah itu." Maya mengangguk, tapi Rina bisa melihat rasa kasihan di matanya, dan itu lebih menyakitkan daripada hinaan langsung. Malam-malamnya dihabiskan dengan menatap layar ponsel tua yang layarnya sudah retak. Ia membuka media sosial, meski tahu itu hanya akan menyakitinya. Andi memposting foto dirinya di sebuah restoran mewah, tersenyum bersama seorang wanita yang Rina tidak kenal. Wanita itu berpakaian elegan, dengan tas branded dan riasan sempurna, kontras dengan kaos lusuh yang Rina kenakan saat ini. Komentar di bawah postingan itu penuh dengan pujian. "Cocok banget, bro." Dan, "Wah, calon istri idaman nih." Rina mematikan ponsel. Dadanya sesak. Dia sudah move on, gumamnya. "Tapi aku cuma terjebak di sini." Depresi mulai menggerogoti Rina. Ia sering melewatkan makan, bukan karena tidak lapar, tapi karena tidak punya energi untuk memasak atau bahkan pergi ke warung. Tubuhnya semakin kurus, dan wajahnya yang dulu cerah kini pucat. Terkadang, ia berbaring di sofa, menatap langit-langit,
dan bertanya-tanya apakah hidupnya akan berakhir seperti ini, sendirian, miskin, dan dilupakan. Pikiran gelap itu pernah membawanya ke tepi jurang. Suatu malam, ia memandang botol obat tidur di meja dengan tatapan kosong, tapi ia segera menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak akan menyerah begitu saja," katanya keras, mencoba meyakinkan diri sendiri. Titik balik kecil datang secara tak terduga. Suatu sore, saat Rina membersihkan apartemen untuk mengalihkan pikiran, ia menemukan sebuah buku tua di antara tumpukan barang bekas yang ia bawa dari rumah Andi. Itu adalah buku motivasi yang ia beli saat kuliah, berjudul Bangkit dari Nol karya seorang pengusaha lokal. Rina membukanya dengan ragu, tapi begitu ia mulai membaca, kata-kata di dalamnya seperti berbicara langsung kepadanya. Kegagalan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Yang penting adalah kamu berani melangkah lagi. Rina menangis membaca itu, tapi kali ini bukan karena sedih. Ada sedikit harapan yang menyelinap ke dalam hatinya. Malam itu, Rina menyalakan laptop tuanya yang sering macet dan mulai mencari inspirasi di internet. Ia menemukan sebuah grup media sosial untuk wanita mandiri, tempat para perempuan berbagi kisah tentang bangkit dari kegagalan, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Rina membaca cerita seorang wanita yang kehilangan segalanya setelah bercerai, tapi kini menjadi pengusaha sukses dengan bisnis kue rumahan. Jika dia bisa, kenapa aku tidak? Pikir Rina. Ia bergabung dengan grup itu dan mulai membaca setiap postingan, menyerap semangat dari wanita-wanita lain yang pernah berada di posisinya. Rina juga mulai menulis jurnal, sesuatu yang dulu ia lakukan saat kuliah untuk menjernihkan pikiran. Di halaman pertama jurnal barunya, ia menulis, "Aku akan membuktikan bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku akan membuat mereka menyesal." Kata-kata itu menjadi mantra pribadinya, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Ia mulai membuat daftar kecil, cari pekerjaan sampingan, pelajari keterampilan baru, dan hemat setiap rupiah. Itu adalah langkah kecil, tapi setidaknya ia mulai bergerak. Untuk bertahan hidup, Rina mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai penjaga toko kecil di dekat apartemennya. Gajinya kecil, tapi cukup untuk membayar sewa dan membeli bahan makanan murah. Di toko itu, ia bertemu dengan pelanggan tetap bernama Ibu Ani, seorang wanita paruh baya yang selalu ramah. Suatu hari, saat Rina membantu Ibu Ani membawa belanjaan ke mobilnya, mereka berbincang panjang. "Kamu kelihatan punya semangat, Nak, tapi matamu sedih. Cerita dong, apa yang lagi kamu hadapi?" tanya Ibu Ani dengan lembut. Rina, yang sudah lama tidak berbagi dengan siapapun, akhirnya menceritakan sekilas tentang perceraian dan perjuangannya. Ibu Ani mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Hidup itu seperti roda, Rina. Sekarang kamu di bawah, tapi kalau kamu terus berjalan, kamu akan naik lagi. Jangan dengarkan orang-orang yang meremehkanmu." Kata-kata sederhana itu menghangatkan hati Rina. Ibu Ani bahkan memberikan nomor teleponnya, berkata, "Kalau butuh teman ngobrol, telepon aku ya." Malam itu, Rina duduk di lantai apartemennya dengan jurnal di pangkuannya. Ia menulis rencana baru, mencari keterampilan yang bisa menghasilkan uang dari rumah, seperti membuat kerajinan atau menjual sesuatu secara online. Ia tidak tahu banyak tentang bisnis online, tapi ia ingat pernah membaca tentang orang-orang yang sukses menjual produk melalui media sosial. "Mungkin aku bisa coba," gumamnya. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari ide bisnis kecil-kecilan. Di antara artikel-artikel tentang bisnis rumahan, ia menemukan satu yang menarik, membuat sabun handmade dengan bahan alami. Rina teringat bahwa ibunya dulu sering membuat sabun sendiri untuk keluarga, dan ia pernah membantu. Mungkin ini awal yang bagus, pikirnya. Meski hari-hari kelam itu masih menyelimuti hidupnya, Rina mulai melihat secercah cahaya. Ia belum tahu bagaimana caranya mencapai puncak, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan Andi, Bu Sinta, atau siapapun yang meremehkannya menang. Dengan jurnal di tangan dan semangat yang perlahan bangkit, Rina bersiap untuk melangkah, walau hanya 1 inci pada satu waktu. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai tipis di apartemen kecil Rina,
menerangi ruangan yang kini sedikit lebih rapi dibandingkan 3 bulan lalu. Bau Ape Carpetua masih ada, tapi kini bercampur dengan aroma lavender dari sabun handmade yang Rina coba buat semalam. Di meja kecil yang dulu penuh tagihan, kini berserakan bahan-bahan seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan pewarna alami yang ia beli dengan sisa tabungannya. Rina berdiri di depan meja itu, tangannya penuh busa sabun, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada senyum kecil di wajahnya. Ini gila, gumamnya pada dirinya sendiri. Tapi mungkin ini awal dari sesuatu. Setelah menemukan ide membuat sabun handmade dari browsing malam itu, Rina menghabiskan berminggu-minggu belajar. Ia menonton tutorial di YouTube, membaca artikel tentang bahan alami, dan bahkan bergabung dengan forum online tentang kerajinan tangan. Ia terkejut mengetahui betapa besar permintaan untuk produk kecantikan alami di Jakarta, terutama di kalangan wanita muda yang peduli dengan lingkungan. Kalau aku bisa bikin sabun yang bagus, mungkin aku bisa jual di Instagram, pikirnya. Tapi langkah pertama itu tidak mudah. Rina hanya punya sedikit uang, dan peralatan seperti cetakan sabun atau mixer kecil harganya tidak murah. Untuk memulai, Rina menggunakan peralatan dapur sederhana, panci bekas, sendok kayu, dan mangkuk plastik yang ia beli dari pasar. Ia membeli bahan-bahan dasar dari toko grosir dengan harga murah, tapi kualitasnya tidak selalu bagus. Percobaan pertamanya adalah bencana. Sabunnya terlalu berminyak dan berbau aneh. "Ini apa sih?" katanya sambil tertawa kecil, memandang gumpalan sabun yang lebih mirip adonan kue gagal. Tapi kegagalan itu tidak membuatnya menyerah. Ia ingat kata-kata dari buku Bangkit dari Nol. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Yang penting, jangan berhenti mencoba. Rina mulai mencatat setiap percobaannya di jurnal. Ia menulis resep, suhu, dan waktu pencampuran, lalu mengevaluasi hasilnya. Setelah beberapa minggu, ia berhasil membuat sabun lavender yang cukup layak. Teksturnya lembut, baunya harum, dan warnanya ungu pucat yang cantik. "Lumayan," serunya, memegang sabun itu seperti trofi. Ia memotretnya dengan ponsel tuanya dan mengunggahnya ke Instagram dengan akun baru bernama Rina Glow. Captionnya sederhana, "Sabun handmade pertama saya. Dibuat dengan cinta dan bahan alami. Siapa mau coba?" Ia tidak berharap banyak, tapi hatinya berdebar saat menekan tombol post. Hari-hari berikutnya, Rina terus bekerja di toko kecil sebagai penjaga, tapi pikirannya selalu tertuju pada bisnis sabunnya. Ia membawa beberapa sabun ke toko untuk ditunjukkan kepada Ibu Ani, pelanggan tetap yang sudah seperti ibu baginya. "Wah, Rina, ini bagus loh. Bau lavendernya enak, kayak di spa," kata Ibu Ani sambil mencium sabun itu. "Coba jual ke teman-teman arisan saya. Mereka suka barang unik begini." Rina tersenyum lebar. "Serius, Bu? Nanti saya kasih sampel gratis buat Ibu." Ibu Ani tertawa. "Gratis nggak usah, Nak. Aku beli satu. Berapa harganya?" Itu adalah penjualan pertama Rina. Ia menjual sabun seharga Rp25.000, harga yang ia pikir cukup rendah untuk menarik pembeli. Ibu Ani membeli 2 batang dan berjanji mempromosikannya ke teman-temannya. Minggu itu, Rina mendapat pesanan 5 sabun lagi dari teman-teman Ibu Ani. Uangnya tidak banyak, tapi bagi Rina, itu seperti kemenangan besar. 50.000, 100.000 ini cukup buat beli minyak zaitun lagi, katanya sambil mencatat pendapatan di jurnalnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Rina menghadapi tantangan besar. Ia tidak tahu banyak tentang pemasaran. Akun Instagram Rina Glow hanya punya 20 pengikut. Kebanyakan teman lama dan beberapa anggota grup wanita mandiri. Foto-fotonya buram karena kamera ponselnya jelek. Dan ia tidak tahu cara membuat konten yang menarik. Suatu malam, saat scrolling di grup online, ia melihat postingan tentang webinar gratis bertema, pemasaran digital untuk pemula. Pembicaranya adalah seorang wanita bernama Lisa, mantan karyawan perusahaan teknologi yang kini sukses dengan bisnis skincare-nya sendiri. Rina mendaftar tanpa ragu, meski harus begadang karena webinar itu diadakan tengah malam waktu Indonesia.
Webinar itu mengubah cara pandang Rina. Lisa menjelaskan pentingnya branding, foto produk yang menarik, dan cara menggunakan hashtag untuk menjangkau lebih banyak orang. Kalian tidak perlu modal besar untuk mulai, kata Lisa. Yang kalian butuh adalah konsistensi dan cerita. Orang suka membeli dari brand yang punya jiwa. Rina mencatat semua tips itu dengan penuh semangat. Setelah webinar, ia menghubungi Lisa melalui pesan pribadi, bertanya apakah ia bisa meminta saran lebih lanjut. Tak disangka, Lisa membalas dengan ramah dan menawarkan diri menjadi mentor informal. Kirimkan foto produkmu. Rina, aku kasih masukan. Tulis Lisa. Dengan bimbingan Lisa, Rina mulai memperbaiki akun Instagramnya. Ia meminjam lampu meja dari tetangga untuk membuat pencahayaan lebih baik saat memotret sabun. Ia juga belajar membuat caption yang lebih menarik, seperti mulai hari dengan kesegaran alami dari sabun Rina Glow. Bebas bahan kimia. Penuh cinta. Ia mulai menggunakan hashtag seperti skincare alami dan Hunt Made Jakarta, yang ternyata menarik beberapa pengikut baru. Dalam sebulan, akunnya bertambah menjadi 200 pengikut, dan ia mendapat pesanan kecil-kecilan dari pelanggan baru. Sementara Rina sibuk membangun mimpinya, kabar tentang Andi mulai sampai ke telinganya. Maya, teman lamanya, mengirim pesan suatu sore. Rin, dengar-dengar Andi pacaran sama anak pengusaha terkenal. Katanya mereka mau tunangan. Rina menatap pesan itu lama. Dadanya sesak. Ia bisa membayangkan Bu Sinta tersenyum lebar. Akhirnya mendapatkan menantu yang selevel menurut standarnya. Tapi kali ini, Rina tidak menangis. Ia menggenggam ponselnya erat-erat dan berkata pada dirinya sendiri, biarin mereka. Aku nggak akan tenggelam lagi. Rina mulai menghadiri pasar kaget di lingkungannya untuk menjual sabun secara langsung. Ia membawa meja lipat kecil dan mendekorasinya dengan kain warna-warni yang ia beli murah. Di pasar itu, ia belajar berbicara dengan orang asing, menjelaskan manfaat sabunnya, dan bahkan memberikan tester gratis. Ini sabun alami, Bu. Bikin kulit lembut tanpa iritasi, katanya pada seorang ibu-ibu yang penasaran. Beberapa orang membeli, beberapa lain hanya mengangguk dan pergi, tapi setiap penjualan kecil terasa seperti kemenangan. Namun, tantangan tidak berhenti. Suatu hari, Rina mendapat pesan dari pelanggan yang mengeluh bahwa sabunnya pecah saat pengiriman. Ini packingnya jelek banget. Mbak, sabunnya hancur. Tulis pelanggan itu. Rina panik, tapi ia segera meminta maaf dan mengirim sabun pengganti secara gratis. Dari situ, ia belajar pentingnya kemasan yang kuat dan mulai membeli bubble wrap meski itu memakan sebagian keuntungannya. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Ia mengingatkan diri sendiri, mengutip buku favoritnya. Di sela-sela kesibukannya, Rina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi bangun dengan kepala berat atau mata sembab. Ia mulai merawat diri lagi, menyisir rambutnya, dan bahkan membeli lipstik murah untuk menambah percaya diri. Kalau aku mau sukses, aku harus kelihatan sukses, katanya sambil tersenyum pada cermin. Ia juga mulai menabung, meski hanya Rp10.000 sehari, dengan mimpi membeli peralatan yang lebih baik untuk bisnisnya. Saat malam tiba, Rina duduk di depan laptopnya, memeriksa pesanan baru. Ada 3 pesanan masuk hari itu, total Rp150.000. Kecil, tapi ini cuma awal, gumamnya. Di jurnalnya, ia menulis, hari ini, aku jual 3 sabun. Besok, aku akan jual lebih banyak. Andi, Bu Sinta, kalian tunggu saja. Dengan setiap langkah kecil, Rina merasa dirinya semakin kuat. Ia belum tahu seberapa jauh ia bisa pergi, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan berhenti. Matahari terbit di ufuk timur Jakarta, menyinari apartemen kecil Rina yang kini berubah menjadi markas kecil bisnisnya. Dinding yang dulu retak kini ditutupi poster-poster motivasi yang ia cetak sendiri dari printer murah. Kesuksesan dimulai dari langkah kecil, dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Bau harum campuran lavender, mawar, dan citrus memenuhi ruangan, berasal dari rak-rak sederhana yang penuh dengan sabun Hunt Made berwarna-warni. Rina berdiri di depan meja kerjanya,
Tangannya sibuk membungkus pesanan terbaru, 10 batang sabun dengan kemasan kertas daur ulang yang ia desain sendiri. Hari ini akan jadi hari yang baik, gumamnya. Senyum percaya diri menghiasi wajahnya yang kini lebih cerah. Sudah 6 bulan sejak Rina memulai bisnis sabunnya. Dan apa yang dimulai sebagai hobi kecil kini mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Akun Instagram Rina Glow kini memiliki lebih dari 1.000 pengikut. Berkat konsistensi postingan harian dan kolaborasi kecil dengan influencer lokal yang ia hubungi melalui grup wanita mandiri. Lisa, mentornya, telah menjadi penyelamat. Ia sering memberikan saran gratis melalui pesan suara. Seperti, tambahkan cerita di balik produkmu, Rina. Orang suka tahu bahwa sabun ini dibuat oleh wanita yang bangkit dari keterpurukan. Rina mengikuti saran itu, mulai membagikan snippet kisah pribadinya di story Instagram, tanpa menyebut nama Andi atau mertuanya, tentu saja. Dari nol, aku belajar bahwa kecantikan sejati datang dari dalam. Sabun ini adalah bukti ketangguhanku, tulisnya di salah satu postingan, yang mendapat ratusan like dan komentar dukungan. Penjualan mulai meningkat. Dari hanya 5 sabun seminggu, kini Rina menerima pesanan hingga 50 batang per bulan. Ia memperluas varian produk. Sabun mawar untuk kulit sensitif, sabun citrus untuk energi pagi, dan bahkan sabun khusus pria dengan aroma kayu. Untuk menghemat biaya, ia belajar membuat label sendiri menggunakan aplikasi desain gratis di ponselnya. Ini bukan cuma sabun, katanya pada dirinya sendiri saat memotong kertas label. Ini adalah simbol perubahanku. Uang dari penjualan ia gunakan untuk membeli bahan berkualitas lebih baik dan bahkan menyewa jasa kurir online untuk pengiriman ke luar kota. Suatu pagi, saat Rina sedang memeriksa email di laptop tuanya, ia mendapat pesan dari seorang wanita bernama Tia, pemilik toko kecantikan kecil di Bandung. Hai, Rina. Aku suka produkmu di Instagram. Mau stok 20 sabun untuk dijual di tokoku? Kita bisa kolaborasi. Rina hampir menjatuhkan ponselnya karena terkejut. Ini adalah kesempatan pertama untuk menjual secara grosir. Ia segera menelepon Lisa untuk berkonsultasi. Ambil kesempatan itu, Rin. Tapi nego harga yang adil. Dan buat kontrak sederhana untuk lindungi dirimu. Saran Lisa. Rina mengikuti. Dan kesepakatan pun tercapai. Dengan penjualan grosir pertama itu, ia mendapat Rp500.000, uang terbesar yang pernah ia pegang sejak perceraian. Dengan modal baru, Rina memutuskan untuk membuka toko online resmi di platform e-commerce lokal seperti Shopee. Ia menghabiskan akhir pekan mempelajari cara mengatur toko virtual, upload foto produk, tulis deskripsi yang menarik, dan atur promo diskon untuk pembeli pertama. Selamat datang di Rina Glow Official. Produk kecantikan alami untuk jiwa yang tangguh. Tulisnya di bio toko. Peluncuran toko itu disambut hangat. Dalam seminggu, ia mendapat 30 pesanan baru, kebanyakan dari pembeli di Jakarta dan sekitarnya. Rina mulai merekrut bantuan kecil. Seorang tetangga remaja yang ia bayar Rp50.000 per hari untuk membantu packing pesanan. Terima kasih, Mbak Rina. Ini pekerjaan pertama aku, kata remaja itu dengan senyum lebar. Sementara bisnisnya berkembang, Rina tidak lupa fokus pada pengembangan diri. Ia sadar bahwa untuk sukses jangka panjang, ia butuh lebih dari sekadar sabun. Setiap malam, setelah packing pesanan selesai, ia duduk di depan laptop dan mengikuti kursus online gratis tentang bisnis. Platform seperti Coursera dan YouTube menjadi guru barunya. Ia belajar tentang manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan bahkan akuntansi dasar. Aku nggak mau bisnis ini mati karena aku bodoh soal angka, gumamnya sambil mencatat rumus-rumus sederhana di jurnalnya. Rina juga mulai belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, untuk memperluas pasar. Ia mengunduh aplikasi Duolingo dan berlatih setiap pagi selama 30 menit. Kalau aku bisa ekspor sabun ke luar negeri, itu akan jadi pukulan telak buat mereka, pikirnya, mengingat Bu Sinta yang dulu merendahkannya karena kurang berpendidikan. Kemajuan bahasa Inggrisnya lambat tapi pasti. Ia mulai bisa membaca artikel bisnis internasional dan bahkan menulis caption bilingual di Instagram. Natural Hand Made Soap for Your Glowing Skin. Made with Love in Indonesia. Tulisnya di salah satu postingan,
yang menarik pengikut dari luar negeri. Di tengah kesibukannya, kabar tentang Andi mulai terdengar lagi. Maya menelepon suatu sore. Suaranya penuh kegembiraan campur khawatir. "Rin, Andi mau nikah lagi. Undangannya sudah disebar ke teman-teman kita. Calonnya anak pengusaha besar," katanya. Rina diam sejenak. Dadanya berdegup kencang. Ia bisa membayangkan Andi dengan setelan mahal, berdiri di altar dengan wanita selevel yang disetujui Bu Sinta. "Kapan pernikahannya?" tanya Rina dengan suara tenang, meski hatinya bergolak. 2 bulan lagi, di hotel mewah di Bali. "Kamu nggak apa-apa kan?" Rina tersenyum tipis, meski Maya tidak bisa melihatnya. "Aku baik-baik aja, Mei. Biarin dia bahagia. Aku juga lagi bahagia dengan hidupku sendiri." Tapi di dalam hati, Rina merasa campur aduk. Bagian dari dirinya ingin marah, ingin menangis seperti dulu. Tapi bagian lain, yang lebih kuat sekarang, memilih mengabaikannya. "Fokus, Rina. Ini bukan tentang dia lagi. Ini tentang kamu," katanya pada cermin. Ia menyalurkan emosi itu ke bisnisnya, bekerja lebih keras dari biasanya. Malam itu, ia membuat varian sabun baru, Phoenix Glow, sabun dengan aroma api dan rempah, simbol bangkit dari abu. "Seperti aku," gumamnya sambil mencampur bahan. Kesempatan besar datang tak terduga. Saat mengikuti webinar bisnis wanita, Rina bertemu secara virtual dengan seorang investor kecil bernama Pak Hendra, pemilik perusahaan startup yang fokus pada produk ramah lingkungan. Pak Hendra tertarik dengan cerita Rina yang ia bagikan di sesi Q&A. "Produkmu punya potensi, Mbak Rina. Alami, handmade, dan punya cerita inspiratif. Mau diskusi investasi kecil untuk ekspansi?" tanya Pak Hendra melalui email setelah webinar. Rina hampir tidak percaya. Ia menelepon Lisa untuk saran lagi. "Ini peluang emas. Siapkan proposal sederhana, proyeksi penjualan, biaya ekspansi, dan visi bisnismu." Rina menghabiskan seminggu membuat proposal pertama dalam hidupnya. Ia menulis tentang bagaimana Rina Glow bukan cuma bisnis, tapi gerakan untuk wanita yang bangkit dari keterpurukan. Pak Hendra terkesan dan menyetujui investasi 10 juta rupiah untuk membeli peralatan baru dan stok bahan. "Ini untuk awal, ya. Kalau berkembang, kita bisa tambah," katanya saat mereka bertemu di kafe sederhana. Rina menggenggam cek itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Pak. Aku nggak akan sia-siakan ini." Dengan modal baru, Rina pindah ke apartemen yang lebih besar. Masih sederhana, tapi dengan ruang kerja khusus. Ia membeli mixer profesional, cetakan sabun berkualitas, dan bahkan kamera sederhana untuk foto produk yang lebih baik. Penjualan melonjak. Toko online-nya kini punya rating 4,9 dari 100 ulasan. Pelanggan mulai berbagi testimoni. "Sabunnya bikin kulit glowing. Dan cerita Mbak Rina inspiratif banget," tulis salah satu pembeli. Di akhir bab ini, Rina duduk di balkon apartemen barunya, memandang kota yang sibuk. Kabar pernikahan Andi masih bergaung di kepalanya. Tapi ia memilih mengabaikannya. "Mereka pikir aku hancur. Tapi lihat aku sekarang," gumamnya. Dengan bisnis yang mulai berkembang dan semangat yang tak tergoyahkan, Rina tahu bahwa ia sedang bangkit dari abu, lebih kuat, lebih cerah, dan siap untuk apapun yang datang selanjutnya. Cahaya senja menyusup melalui jendela apartemen baru Rina, yang kini lebih luas dan terorganisir seperti sebuah studio kecil. Rak-rak kayu sederhana penuh dengan botol-botol minyak esensial, pewarna alami, dan tumpukan sabun yang baru dicetak, memenuhi ruangan dengan aroma campuran yang menenangkan, lavender bercampur mawar dan sedikit sentuhan citrus segar. Rina duduk di meja kerjanya. Tangannya sibuk mengetik di laptop, memeriksa laporan penjualan bulanan. 200 pesanan bulan ini, gumamnya dengan senyum puas. Dari nol jadi ini. Siapa sangka? Bisnis Rina Glow kini bukan lagi hobi. Ia telah menjadi sumber penghasilan utama, dengan pendapatan yang cukup untuk membayar sewa, belanja bahan, dan bahkan menabung sedikit untuk ekspansi. Investasi dari Pak Hendra telah membuahkan hasil. Dengan peralatan baru,
Rina bisa memproduksi sabun lebih cepat dan berkualitas tinggi. Ia bahkan mulai merekrut 2 asisten paruh waktu, seorang mahasiswi bernama Dila untuk membantu packing, dan seorang pemuda bernama Riko untuk mengurus pengiriman. Mbak Rina, pesanan hari ini sudah 15. Loh, dari Shopee, kata Dila suatu pagi. Matanya berbinar. Rina tertawa. Bagus. Besok kita tambah varian baru. Ya. Sabun anti-aging dengan ekstrak teh hijau. Tim kecil itu membuat hari-hari Rina lebih hidup. Ia merasa seperti pemimpin kecil yang sedang membangun kerajaan. Tapi sukses tidak datang tanpa badai. Suatu sore, saat Rina sedang meracik bat sabun baru, ponselnya berdering. Nomor yang muncul di layar membuatnya membeku sejenak. Itu nomor Bu Sinta, mertuanya yang dulu. Rina ragu, tapi akhirnya mengangkat. Halo? Katanya dengan suara netral. Suara Bu Sinta di ujung sana terdengar manis. Tapi Rina bisa merasakan kepalsuan di baliknya. Rina, nak, lama nggak dengar kabar. Mama dengar kamu lagi sukses ya dengan bisnis sabun itu? Wah, hebat deh. Mama bangga. Rina mengerutkan kening. Ada apa, Bu? Langsung saja. Bu Sinta tertawa kecil. Seperti biasa saat hendak meminta sesuatu. Begini, nak, papa lagi ada proyek bisnis yang butuh modal tambahan. Cuma 50 juta rupiah. Sih, kamu kan lagi maju. Mungkin bisa pinjamkan dulu? Nanti dibalikin kok. Dengan bunga. Rina hampir tertawa getir. Pinjam? Mereka yang dulu meninggalkannya tanpa apa-apa. Kini datang meminta uang? Ingatan lama langsung membanjiri pikirannya. Membawa flashback ke masa-masa kelam di rumah mewah Pondok Indah. Flashback itu dimulai dari hari pertama Rina pindah ke rumah Andi setelah pernikahan. Bu Sinta datang pagi-pagi dengan tas belanjaan penuh bahan makanan mahal. Rina, ini bahan untuk masak malam ini. Kamu bisa masak kan? Andi suka steak medium rare. Rina mengangguk. Meski ia belum pernah memasak steak sebelumnya. Ia belajar dari YouTube, tapi hasilnya tidak sempurna. Dagingnya sedikit terlalu matang. Saat makan malam, Bu Sinta mengernyit. Ini gosong. Nak, kamu harus belajar lebih giat. Di rumah kami, standarnya tinggi. Andi hanya diam, tidak membela. Campur tangan Bu Sinta semakin parah. Ia sering datang tanpa pemberitahuan, menyuruh Rina membersihkan rumah. Rina, lantainya kotor nih. Kamu bisa pel dong, sebelum tamu datang. Rina, yang bekerja penuh waktu, sering pulang lelah tapi harus membersihkan karena Bu Sinta bilang, istri yang baik harus jaga rumah. Suatu hari, Bu Sinta bahkan membawa pembantu rumah tangga sementara dan berkata, ini biar bantu kamu, nak. Kamu kan gak biasa kerja rumah tangga. Rina merasa seperti pembantu di rumahnya sendiri, bukan istri. Pak Budi ikut-ikutan, sering menyindir karir Rina. Kerja admin gitu aja, gajinya kecil. Kenapa nggak bantu bisnis keluarga? Atau minimal cari yang lebih bergengsi? Flashback berlanjut ke momen paling menyakitkan, saat Rina keguguran. Bu Sinta datang ke rumah sakit dengan wajah prihatin palsu. Kasihan anakku. Mungkin karena kamu terlalu sibuk kerja, ya? Wanita seharusnya prioritas keluarga. Rina menangis di kamar mandi rumah sakit, merasa disalahkan atas sesuatu yang di luar kendalinya. Andi, yang seharusnya mendukung, malah berkata, Mama cuma khawatir, Rin. Jangan ambil hati. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dalam. Keluarga yang seharusnya mendukung malah merendahkan. Kembali ke panggilan telepon. Rina menarik napas dalam. Maaf, Bu. Saya nggak bisa pinjamkan. Bisnis saya masih kecil. Dan saya harus hati-hati dengan uang. Bu Sinta terdiam sejenak. Lalu suaranya berubah dingin. Wah, sombongnya sekarang? Dulu kami yang bantu kamu naik derajat. Ingat, Rina, tanpa Andi, kamu nggak ada apa-apanya. Rina merasa amarah membara. Tapi ia menjawab tenang. Justru karena dulu kalian anggap saya nggak ada apa-apanya. Saya bangkit sendiri. Selamat tinggal, Bu. Ia mematikan telepon.
Tangannya gemetar. Malam itu, ia menulis di jurnal. Mereka belum berubah. Tapi aku sudah. Tantangan tidak berhenti di situ. Di dunia bisnis, Rina mulai menghadapi kompetitor curang. Sebuah brand sabun handmade lain, bernama Glow Beauty, yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Vina, mulai meniru produk Rina. Vina, yang ternyata teman Bu Sinta dari arisan, mengunggah sabun dengan desain mirip, bahkan menggunakan hashtag yang sama. Lebih parah, ulasan negatif mulai muncul di toko online Rina. Sabunnya bau aneh, nggak recommended, dan palsu, bahan kimia. Rina curiga itu ulasan palsu, karena pelanggan aslinya selalu puas. Rina menyelidiki melalui grup bisnis online dan menemukan bahwa Vina sedang kampanye hitam. Dia bayar orang untuk review buruk, kata Lisa saat Rina berkonsultasi. Jangan panik, Rin. Balas dengan inovasi. Rina mengikuti saran itu. Ia mulai mengadakan live session di Instagram, menunjukkan proses pembuatan sabun secara transparan. Ini bahan alami 100%, lihat sendiri. Katanya di live pertama, yang ditonton 200 orang. Ia juga memberikan sertifikat halal dan uji lab untuk produknya, yang ia dapatkan dengan bantuan Pak Hendra. Inovasi menjadi senjata utama Rina. Ia meluncurkan lini baru, sabun personalisasi, di mana pelanggan bisa request aroma dan bentuk khusus. Buat hadiah ulang tahun atau pernikahan. Promosinya. Ini unik. Tidak ada kompetitor yang punya. Penjualan melonjak. Ulasan positif membanjiri. Menenggelamkan yang negatif. Vina akhirnya mundur. Bisnisnya kalah saing. Kamu menang karena autentik, Rin, kata Lisa bangga. Di sela-sela itu, Rina mulai mendengar lebih banyak tentang pernikahan Andi. Maya mengirim foto undangan digital. Pesta mewah di Bali, dengan tema pantai romantis. Andi dan calonnya, Nadia, anak pengusaha hotel. Bu Sinta bilang ini, pernikahan idaman. Cerita Maya. Rina tersenyum tipis. Biarin mereka. Aku lagi sibuk dengan idamanku sendiri. Tapi dalam hati, ia mulai memikirkan ide gila, hadir ke pernikahan itu untuk membuktikan diri. Dengan tantangan yang diatasi, Rina merasa lebih kuat. Ia membeli pakaian baru, bukan branded mahal, tapi yang membuatnya percaya diri. Ini untuk aku, bukan untuk mereka, katanya pada cermin. Bisnisnya terus berkembang. Dan pengkhianatan lama hanya menjadi bahan bakar. Di akhir hari, Rina duduk di balkon, memandang bintang. Mereka coba pinjam uang? Lucu. Tunggu saja saat aku datang ke pernikahan itu. Dengan inovasi dan ketangguhan, Rina siap menghadapi apapun selanjutnya. Cahaya matahari pagi menyinari gedung kantor baru Rina di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Bangunan itu, meski bukan yang termegah, adalah simbol dari perjalanan panjangnya. 4 lantai dengan desain modern minimalis, logo Rina Glow yang berkilauan di depan pintu masuk. Rina berdiri di balkon ruang kerjanya di lantai atas, memandang hiruk-pikuk lalu lintas di bawah. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang panas, sementara angin sepau-sepau membawa aroma kesuksesan yang ia bangun sendiri. 2 tahun lalu, aku bahkan gak punya tempat tinggal yang layak. Gumamnya dengan senyum bangga. Kini, ia adalah CEO dari perusahaan kecantikan yang sedang naik daun, dengan cabang di 3 kota besar, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Perjalanan menuju puncak ini dimulai setelah mengatasi tantangan dari kompetitor curang dan pengkhianatan lama dari mertuanya. Dengan investasi dari Pak Hendra yang berhasil dimanfaatkan dengan baik, Rina memperluas lini produknya. Tidak lagi hanya sabun handmade. Rina Glow kini menawarkan rangkaian lengkap skincare alami, lotion, serum, masker wajah, dan bahkan lip balm dengan bahan organik dari petani lokal. Ia bekerja sama dengan komunitas petani di Jawa Barat untuk sumber bahan seperti teh hijau dan madu murni, yang tidak hanya mendukung ekonomi lokal tapi juga menjadi nilai jual unik. Produk kami bukan cuma cantikan kulit, tapi juga bantu sesama, katanya dalam rapat tim pagi itu. Tim Rina kini bertambah menjadi 20 orang, desainer produk, marketer digital, ahli kimia kosmetik, dan staf produksi. Dila,
Asisten pertamanya, kini menjadi manajer operasional, sementara Riko mengurus logistik. Mbak Rina, penjualan bulan ini naik 40% dari bulan lalu. Shopee dan Tokopedia lagi banjir order. Lapor Dila dengan antusias. Rina mengangguk. Mata hijaunya berbinar. Bagus. Kita harus siapkan stok untuk promo akhir tahun. Dan jangan lupa, kirim sample ke influencer baru itu. Perusahaan itu bukan lagi operasi kecil dari apartemen. Pabrik kecil di pinggiran Jakarta memproduksi ribuan unit per bulan, dengan standar kualitas yang telah tersertifikasi BPOM dan halal. Kesuksesan Rina tidak luput dari perhatian media. Suatu hari, seorang jurnalis dari majalah wanita terkemuka, Femina, menghubunginya untuk wawancara. Kami dengar kisah Anda inspiratif, Mbak Rina. Dari perceraian hingga jadi CEO sukses. Boleh kami liput? Tanya jurnalis itu. Rina ragu sejenak. Ia tidak ingin masa lalunya menjadi sensasi, tapi ia setuju, asal fokus pada pesan positif. Wawancara berlangsung di kantornya, dengan Rina mengenakan blazer elegan yang ia beli dari desainer lokal. Saya mulai dari nol, benar-benar nol, cerita Rina. Setelah ditinggalkan, saya belajar bahwa kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Rina Glow lahir dari keterpurukan itu, untuk wanita-wanita seperti saya yang ingin bangkit. Artikel itu meledak. Judulnya, Rina, dari hancur hati ke kerajaan kecantikan. Foto Rina dengan senyum percaya diri dan latar belakang pabriknya menjadi viral di media sosial. Influencer mulai mereview produknya, dan penjualan melonjak 2 kali lipat. Rina diundang ke podcast motivasi, di mana ia berbagi tips bisnis. Mulai kecil, konsisten, dan jangan takut gagal. Ia menjadi ikon wanita mandiri, dengan ribuan pengikut baru di Instagram yang mencapai 100.000. Anda inspirasi saya, Mbak. Saya juga lagi mulai bisnis setelah cerai. Komentar salah satu followers. Rina selalu membalas, memberikan semangat seperti yang pernah ia dapat dari Lisa. Dengan uang yang mengalir, Rina akhirnya mewujudkan mimpi-mimpi kecilnya. Ia membeli rumah mewah di kawasan elit BSD City, bukan sebesar rumah mertuanya dulu, tapi cukup luas dengan taman belakang dan kolam renang kecil. Ini rumahku sendiri, dibeli dengan keringatku, katanya saat pindah, mengundang timnya untuk pesta kecil. Ia juga membeli mobil impian, sebuah SUV hybrid hitam mengkilap, yang ia kendarai ke kantor setiap pagi. Dulu, aku naik angkot. Sekarang, aku mengemudi nasibku sendiri. Gumamnya sambil memandang dashboard mobil itu. Tapi kesuksesan juga membawa rumor. Andi dan mertuanya mulai mendengar tentang Rina. Bu Sinta, dalam acara arisan sosialitanya, mendengar dari seorang teman. Sinta, mantan menantumu itu lagi terkenal loh. Bisnis kecantikannya sukses besar. Katanya punya cabang di mana-mana. Bu Sinta tertawa sinis. Pasti lebay. Rina itu kan cuma jual sabun murahan. Mana bisa sukses beneran. Andi aja bilang dia dulu nggak punya ambisi. Pak Budi ikut-ikutan saat Andi cerita di rumah. Jangan percaya rumor. Nak, dia pasti pinjam uang atau apa. Kita kan tahu asalnya dari mana. Andi, yang sedang sibuk mempersiapkan pernikahan dengan Nadia, mengangguk setuju. Iya, Pak. Rina nggak mungkin. Dia dulu cuma staf biasa. Mereka meremehkan, tapi dalam hati Andi ada sedikit keraguan. Ia pernah melihat artikel itu sekilas di feed-nya. Rina, sementara itu, tidak peduli dengan rumor itu. Ia fokus pada ekspansi. Dengan bantuan Pak Hendra, ia membuka cabang pertama di Bandung, di sebuah mall populer. Acara grand opening dihadiri ratusan orang, dengan demo produk dan talk show tentang kecantikan alami. Ini bukan akhir, ini baru awal, kata Rina di pidato pembukaan. Cabang Surabaya menyusul, dengan kerjasama distributor lokal. Pendapatan perusahaan mencapai miliaran rupiah per tahun, dan Rina mulai berinvestasi di saham dan properti kecil untuk masa depan. Di sela-sela kesibukannya, Rina mulai menikmati hidup. Ia bepergian ke Bali untuk liburan singkat, bukan untuk pernikahan Andi, tapi untuk relaksasi.
Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Alex, seorang entrepreneur di bidang teknologi yang juga penggemar produk Rina Glow. Saya baca kisah Anda di majalah. Inspiratif sekali, kata Alex saat mereka bertemu di sebuah kafe pantai. Percakapan mereka mengalir. Tapi Rina belum siap untuk hubungan baru. Fokus bisnis dulu, katanya pada diri sendiri. Tapi pertemuan itu membuatnya tersenyum. Hidupnya kini penuh kemungkinan. Malam-malam, Rina sering duduk di ruang keluarga rumah barunya, memandang foto lama keluarganya. Ia menelepon ayahnya di desa, yang bangga sekali. "Nak, kamu hebat. Jangan lupa sholat dan bersyukur ya." Rina mengangguk. Air mata bahagia mengalir. Ia juga mulai beramal, mendonasikan sebagian keuntungan untuk komunitas wanita korban perceraian, memberikan pelatihan bisnis gratis. "Saya ingin mereka tahu, ada harapan setelah kegelapan," katanya di salah satu acara amal. Saat rumor tentang kesuksesannya semakin menyebar, Bu Sinta mencoba menghubungi lagi. Kali ini melalui pesan. "Rina, congrats ya suksesnya. Mungkin kita bisa kolaborasi? Andi lagi butuh partner bisnis." Rina membaca pesan itu dengan dingin, lalu menghapusnya. Terlambat, gumamnya. Ia tahu mereka hanya datang karena melihat cahaya kesuksesannya, bukan karena peduli. Di puncak ini, Rina merasa lengkap. Bukan karena uang atau ketenaran, tapi karena ia telah membuktikan pada diri sendiri bahwa ia mampu. Mereka meremehkan. "Tapi lihat aku sekarang," katanya pada cermin. Dengan perusahaan yang berkembang, rumah mewah, dan hati yang kuat, Rina siap menghadapi babak selanjutnya. Mungkin termasuk hadir di pernikahan Andi untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Cahaya sore menyinari ruang kerja Rina di lantai atas gedung kantor Rina Glow, menciptakan bayangan panjang di dinding kaca yang menghadap ke hiruk-pikuk Jakarta. Rina duduk di kursi kulit ergonomisnya. Tangannya memegang tablet sambil memeriksa laporan penjualan terbaru. Grafik-grafik berwarna hijau menunjukkan peningkatan 25% dari kuartal sebelumnya, berkat peluncuran lini serum anti-aging yang menjadi hits di kalangan wanita karir. "Bagus sekali," gumamnya. Senyum puas menghiasi bibirnya yang dioles lipstik merah matte. Di sebelahnya, secangkir teh hijau organik, bahan favoritnya untuk menjaga kesehatan kulit, masih mengepulkan asap tipis. Hidupnya kini seperti mimpi yang ia bangun sendiri, jauh dari hari-hari kelam pasca perceraian. Tapi mimpi itu terganggu oleh getaran ponsel di meja. Rina melirik layar. Itu Maya, teman lama dari masa kuliah yang tetap setia meski Rina pernah hilang kontak selama masa depresi. "Halo, Mei, ada apa?" tanya Rina sambil menekan tombol jawab. Suaranya hangat. Maya di ujung sana terdengar ragu-ragu. "Rin, Aku dapat undangan pernikahan Andi. Digital, via email. Dan, nama kamu juga ada di daftar tamu. Mereka kirim ke aku. Mungkin karena tahu kita dekat. Kamu mau aku forward?" Rina membeku sejenak. Jantungnya berdegup lebih kencang. Undangan pernikahan Andi. Sudah 2 tahun sejak perceraian. Dan kini Andi akan menikah lagi dengan Nadia, anak pengusaha hotel yang selevel, menurut standar Bu Sinta. Rina pernah mendengar rumor itu dari Maya, tapi mendengar tentang undangan langsung membuatnya campur aduk. "Forward aja, Mei. Aku penasaran," jawab Rina dengan suara tenang, meski tangannya sedikit gemetar saat membuka email yang dikirim Maya. Undangan digital itu mewah, dengan desain animasi pantai Bali yang romantis, gelombang biru, bunga frangipani, dan tulisan emas, "Andi Onadia, A Union of Hearts." Tanggalnya 2 minggu lagi, di sebuah resort eksklusif di Nusa Dua. Di bagian bawah, daftar tamu termasuk nama Rina. Mungkin kesalahan administratif, atau mungkin Bu Sinta ingin menunjukkan bahwa mereka sudah move on, dan Rina hanyalah masa lalu. "Mereka pikir aku nggak akan datang," gumam Rina sambil mematikan tablet. Tapi bagian dari dirinya merasa tertantang. Hadir? Itu gila. Tapi mengapa tidak? Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan lagi Rina yang dulu, yang mereka tinggalkan seperti sampah. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur king size rumah mewahnya di BSD City,
memandang langit-langit berhiaskan lampu LED yang bisa berubah warna. Pikirannya melayang ke masa lalu. Bagaimana Bu Sinta selalu menyindirnya, Pak Budi yang meremehkan karirnya, dan Andi yang memilih keluarganya daripada istri. Mereka kira aku masih miskin dan hancur, bisiknya dalam gelap. Tapi sekarang, Rina adalah CEO sukses, dengan perusahaan yang bernilai miliaran, rumah mewah, mobil impian, dan pengakuan dari media. Hadir ke pernikahan itu bisa menjadi pembalasan manis, bukan dengan marah, tapi dengan kehadiran yang percaya diri. Pagi berikutnya, Rina bangun dengan keputusan tegas. Ia akan hadir. Ini bukan untuk mereka, tapi untuk aku, katanya pada cermin saat berdandan. Ia menelepon Maya untuk konfirmasi. Aku datang, Mei. Tapi sendirian? Enggak. Aku butuh teman. Maya terkejut. Serius? Rin? Kamu yakin? Mereka pasti kaget. Rina tertawa kecil. Itu poinnya. Aku ingin lihat muka mereka saat melihat aku sekarang. Maya setuju untuk ikut, meski khawatir. Oke, aku backup kamu. Tapi jangan bikin drama ya. Persiapan dimulai. Rina tahu ia harus tampil sempurna, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan transformasinya. Pertama, gaun. Ia pergi ke butik desainer terkenal di Senayan City, ditemani stylist pribadinya, seorang wanita muda bernama Lina yang ia pekerjakan untuk acara-acara bisnis. Saya mau sesuatu yang elegan, tapi powerful. Warna merah. Mungkin? Simbol kekuatan, kata Rina. Lina mengangguk dan menunjukkan gaun sutra merah marun dengan potongan off-shoulder yang menonjolkan bahunya yang ramping, dilengkapi slit samping yang anggun. Ini dari koleksi terbaru, Mbak. Harganya 15 juta rupiah, tapi pas untuk Anda. Rina mencobanya, memandang cermin dengan kepala tegak. Sempurna. Tambah aksesoris, kalung berlian dan anting mutiara. Selanjutnya, sepatu dan tas. Rina memilih heels Christian Louboutin merah senada, dengan sol merah ikonik yang menyiratkan kemewahan. Tasnya dari Hermes, model Birkin kecil yang ia beli sebagai hadiah ulang tahun untuk diri sendiri tahun lalu. Ini bukan pamer, Lina. Ini statement, katanya saat membayar total belanja yang mencapai 50 juta rupiah. Lina tersenyum. Anda kelihatan seperti ratu, Mbak. Tapi Rina tidak berhenti di situ. Ia tahu pernikahan di Bali akan penuh dengan orang-orang elit, termasuk rekan bisnis Pak Budi dan sosialita teman Bu Sinta. Untuk menambah keamanan dan gengsi, ia menyewa pengawal pribadi, bukan bodyguard tebal, tapi seorang pria tampan dan profesional bernama Reza, mantan tentara yang kini bekerja sebagai escort eksekutif. Saya butuh pendamping yang bisa jaga aku, tapi juga kelihatan seperti teman bisnis, jelas Rina saat interview. Reza mengangguk. Saya paham, Bu. Saya akan pakai tuxedo, dan pastikan tidak ada gangguan. Biayanya 10 juta rupiah untuk akhir pekan. Tapi Rina anggap itu investasi untuk ketenangan hati. Yang paling penting, pidato. Undangan menyebutkan ada sesi ucapan dari tamu terpilih, dan Rina yakin jika ia hadir, Bu Sinta mungkin akan memintanya bicara sebagai teman lama untuk menunjukkan kedewasaan. Rina merencanakan pidato halus yang akan mempermalukan mereka tanpa terlihat kasar. Ia duduk di meja makan marmer rumahnya, menulis draft di laptop. Selamat untuk Andi dan Nadia. Dulu, aku pernah bagian dari hidup Andi, tapi perceraian itu mengajarkanku untuk bangkit. Kini, dengan Rina Glow yang punya cabang di seluruh Indonesia dan diakui media, aku sadar bahwa kegagalan adalah awal kesuksesan. Semoga kalian bahagia, seperti aku sekarang. Kata-kata itu menyindir tanpa langsung menyerang. Mereka akan tahu bahwa Rina sukses besar, sementara mereka dulu merendahkannya. Rina berlatih pidato itu di depan cermin, mengatur nada suara agar terdengar tulus tapi percaya diri. Jangan emosi, Rin. Biar mereka yang malu sendiri, katanya. Ia juga mempersiapkan mental. Apa jika Andi mendekat? Apa jika Bu Sinta menyindir lagi? Aku akan senyum dan bilang, terima kasih atas pelajaran dulu, Bu. Tanpa itu,
Aku nggak akan di sini sekarang. Maya, yang datang ke rumah Rina untuk diskusi, tertawa. Kamu seperti sedang pergi ke perang, Rin. Tapi ya, mereka pantas kaget. Sementara persiapan berlangsung, Rina tetap menjalankan bisnis. Ia menghadiri meeting dengan investor baru yang tertarik ekspansi ke Singapura. Produk Anda luar biasa, Mbak Rina. Kisah Anda juga menginspirasi, kata investor itu. Rina tersenyum. Terima kasih. Semua dari kerja keras. Di sela-sela, ia memeriksa media sosial Andi, masih posting foto mesra dengan Nadia, tapi Rina tidak iri lagi. Dia pikir hidupnya sempurna. Tunggu saja. 2 hari sebelum keberangkatan, Rina packing barang, gaun, sepatu, makeup kit dari lini Rina Glow sendiri, dan parfum signature-nya. Ia juga membawa hadiah pernikahan, sebuah set skincare Rina Glow edisi khusus, dengan kartu ucapan. Semoga bahagia. Dari Rina, yang bangkit lebih kuat. Itu halus, tapi menyiratkan segalanya. Reza datang untuk briefing, dan Maya mengonfirmasi tiket pesawat kelas bisnis ke Bali. Malam sebelum berangkat, Rina duduk di teras rumahnya, memandang kolam renang yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Angin malam membawa aroma bunga melati dari taman. Aku ragu dulu, tapi sekarang aku yakin, gumamnya. Ini bukan tentang balas dendam kasar, tapi tentang penutupan. Hadir dengan kesuksesan akan membuat mereka menyadari kesalahan mereka. Dengan hati yang mantap, Rina tidur nyenyak, siap untuk hari besar itu. Pagi harinya, di bandara, Rina bertemu Reza dan Maya. Ia mengenakan kacamata hitam besar, rambutnya digerai anggun. Ayo, kita buat mereka terkejut, katanya sambil naik pesawat. Perjalanan ke Bali terasa singkat, pikirannya penuh antisipasi. Saat pesawat mendarat, Rina tahu, undangan tak terduga ini adalah pintu ke klimaks perjalanannya. Pantai Nusa Dua di Bali menyambut pagi dengan ombak yang tenang dan angin sepel-sepel yang membawa aroma garam laut bercampur bunga frangipani. Langit biru cerah tanpa awan, sempurna untuk hari pernikahan yang telah lama dinanti oleh keluarga Andi. Resort eksklusif yang menjadi venue pernikahan itu telah dihias dengan mewah, tenda putih besar di tepi pantai, meja-meja bundar berhiaskan bunga tropis, dan panggung kecil untuk upacara dengan latar belakang Samudra Hindia yang luas. Tamu-tamu mulai berdatangan sejak pagi, mengenakan pakaian pesta yang glamor, wanita dengan gaun panjang mengalir, pria dengan setelan linen ringan. Suasana penuh tawa dan obrolan ringan, sementara kru catering sibuk menyajikan minuman segar dan canape mewah. Di salah satu sudut resort, Bu Sinta berdiri dengan anggun, mengenakan kebaya modern berwarna emas yang disesuaikan dengan tema pernikahan. Ia sibuk menyapa tamu, senyum lebarnya tak pernah pudar. Selamat datang, Bu. Andi dan Nadia pasti bahagia sekali hari ini, katanya pada seorang sosialita temannya, sambil melirik jam tangan chartiernya. Pak Budi, di sisi lain, berbincang dengan rekan bisnisnya, membahas proyek properti baru sambil menyeruput champagne. Andi, pengantin pria, tampak gugup tapi bahagia di ruang ganti, mengenakan tuxedo putih yang pas di badannya. Nadia, calon istrinya, sedang dirias di kamar suite terpisah, dikelilingi bridesmaid yang cekikikan. Tidak ada yang menduga bahwa hari itu akan menjadi lebih dari sekadar pernikahan biasa. Di Bandara Ngurah Rai, Rina turun dari pesawat kelas bisnis dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan kacamata hitam besar yang menyembunyikan matanya yang tajam, rambutnya digerai longgar dengan gelombang alami, dan pakaian travel chic, blus sutra putih dipadukan rok midi hitam. Di sampingnya, Reza, pengawal pribadinya, berjalan dengan tenang, membawa koper Rina. Maya, temannya, mengikuti di belakang. Matanya melirik-lirik dengan campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran. Rin, kamu yakin? Kita bisa balik sekarang loh. Bisik Maya saat mereka naik mobil sewaan mewah, Mercedes-Benz hitam yang Rina pesan khusus. Rina tersenyum tipis, melepas kacamata hitamnya. Yakin, Mei, ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang aku yang menutup babak lama dengan kepala tegak. Mobil melaju mulus menuju resort,
melewati jalanan berliku yang dikelilingi pohon kelapa dan sawah hijau. Di perjalanan, Rina memeriksa ponselnya, pesan dari tim kantor tentang penjualan harian yang tetap stabil, dan email dari investor baru yang tertarik ekspansi ke Malaysia. Bisnis jalan terus, meski aku di sini, gumamnya. Reza, yang duduk di kursi depan, melirik ke belakang. Bu, kalau ada apa-apa, saya siap. Tapi sepertinya hari ini akan lancar. Rina mengangguk, menghargai profesionalismenya. Saat mobil mendekati gerbang resort, jantung Rina berdegup sedikit lebih cepat. Ia ingat hari pernikahannya sendiri dengan Andi. Megah, tapi penuh tekanan dari mertua. Kini, ia datang bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Mobil berhenti di valet parking, dan sopir membuka pintu. Rina turun pertama. Angin pantai menyambutnya dengan lembut. Ia mengenakan gaun merah marun yang telah dipersiapkan. Sutra mengalir yang menonjolkan siluetnya yang ramping, dengan slit samping yang menambah sentuhan sensual tapi elegan. Heels low boutin merahnya mengetuk lantai marmer saat ia berjalan, diikuti Reza dalam tuxedo hitam yang membuatnya terlihat seperti pasangan bisnis, dan Maya dalam gaun biru sederhana. Tamu-tamu di lobi resort mulai melirik. Itu siapa ya? Kelihatan familiar. Bisik seorang wanita pada temannya. Rina berjalan dengan kepala tegak. Senyum percaya dirinya seperti senjata. Saat melewati meja resepsionis tamu, ia menyerahkan undangan digitalnya. Rina, mantan istri Andi, katanya dengan suara tenang pada petugas. Petugas itu membelalakan mata sejenak, tapi cepat mengangguk dan memberikan name tag. Berita kedatangan Rina menyebar seperti api di rumput kering. Seorang teman Bu Sinta yang kebetulan lewat, langsung meneleponnya. Sinta, Rina datang, dengan mobil mewah dan pendamping ganteng. Bu Sinta, yang sedang mengatur dekorasi terakhir di tenda pantai, hampir menjatuhkan ponselnya. Apa? Rina? Mustahil. Dia kan gak diundang langsung. Wajahnya memucat, campur antara kaget dan kesal. Ia buru-buru mencari Pak Budi. Budi, Rina datang. Apa yang harus kita lakukan? Pak Budi mengerutkan kening. Biarin aja. Mungkin dia datang untuk ucapin selamat. Tapi awasi, jangan sampai bikin rusuh. Andi, yang mendengar dari kejauhan, merasa jantungnya berhenti sejenak. Rina? Serius? Nadia, yang sedang di kamar, mendengar gosip dari Bridesmaid. Siapa Rina? Mantan Andi? Wah, drama nih. Rina memasuki area resepsi dengan langkah mantap. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Beberapa mengenalinya dari majalah atau Instagram. Itu Rina Glow, CEO yang lagi hits itu. Yang lain, teman lama Andi, terkejut melihat transformasinya. Dulu, Rina adalah wanita sederhana dengan pakaian biasa. Kini, ia seperti bintang film, dengan aura sukses yang tak terbantahkan. Maya berbisik. Mereka pada melongo. Rina tersenyum. Bagus. Biar mereka tahu aku bukan lagi yang dulu. Interaksi pertama terjadi saat Rina mendekati meja hadiah. Ia meletakkan set skincare Rina Glow edisi khusus, dengan kartu ucapan yang telah ditulis. Seorang sepupu Andi mendekat. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Rina? Wah, lama nggak ketemu. Kamu berubah banget ya. Rina tersenyum ramah. Iya, Kak. Hidup berubah setelah banyak hal. Senang bisa datang ucapin selamat buat Andi dan Nadia. Sepupu itu mengangguk, tapi matanya melirik gaun dan aksesoris Rina yang mahal. Bisnismu lagi sukses ya? Dengar-dengar punya cabang di mana-mana. Sebelum Rina bisa jawab, Bu Sinta muncul dari belakang. Wajahnya berusaha tenang tapi bibirnya menegang. Rina? Kamu datang juga? Wah, surprise sekali. Nada suaranya manis, tapi mataannya penuh sindiran. Kami pikir kamu sibuk dengan apa ya? Bisnis kecilmu itu. Rina tidak tergoyahkan. Ia memeluk Bu Sinta sekilas, seperti etika sosial. Iya, Bu. Sibuk banget. Tapi aku sempatin buat hari spesial ini. Bisnisku lagi ekspansi ke luar negeri.
jadi waktu terbatas. Tapi senang bisa lihat Andi bahagia lagi. Kata-kata itu seperti pukulan halus. Bu Sinta tahu Rina sukses besar, tapi dulu ia meremehkannya sebagai bisnis kecil. Bu Sinta mengernyit, mencoba menyindir lagi. Wah, hebat ya. Dulu kamu kan cuma jual sabun dari rumah. Sekarang sudah pakai mobil mewah dan bodyguard? Pinjam dari mana? Reza berdiri di belakang Rina. Ekspresinya netral tapi waspada. Rina tertawa kecil. Suaranya percaya diri. Bukan bodyguard, Bu. Ini Reza, partner bisnis. Dan mobil? Milik sendiri. Dari keuntungan Rina Glow. Media bilang valuasinya sudah miliaran sekarang. Tamu di sekitar mendengar. Dan bisik-bisik semakin ramai. Bu Sinta tersenyum kaku. Oh, begitu. Baguslah. Andi pasti senang kamu datang. Tapi matanya menyiratkan ketidaksenangan. Ia tidak menyangka Rina akan datang dengan begitu megah. Pak Budi mendekat. Wajahnya lebih terkendali. Rina, selamat datang. Lama nggak ketemu. Ia melirik Reza. Ini siapa? Rina memperkenalkan. Partner bisnis. Pak, kami lagi diskusi ekspansi. Pak Budi mengangguk, tapi dalam hati ia kaget. Dulu ia anggap Rina tak punya ambisi. Kini ia bicara bisnis seperti pengusaha sukses. Bisnismu bagus ya. Dengar-dengar lagi dapat investor besar. Rina mengangguk. Iya, Pak. Terima kasih atas pelajaran dulu. Tanpa itu, mungkin aku nggak di sini. Sindiran halus itu membuat Pak Budi batuk kecil. Akhirnya, Andi muncul dari ruang ganti. Wajahnya pucat saat melihat Rina. Rin, kamu datang. Suaranya gemetar. Mataannya penuh kejutan. Nadia, yang mengikuti dari belakang, melirik Rina dengan rasa ingin tahu campur cemburu. Hai, aku Nadia. Senang ketemu. Rina tersenyum tulus. Selamat ya, Andi, Nadia. Semoga bahagia selamanya. Andi tergagap. Kamu berubah banget. Terlihat sukses. Rina mengangguk. Hidup terus berjalan, kan? Aku belajar banyak setelah kita. Interaksi itu penuh ketegangan. Andi tampak menyesal, Bu Sinta gelisah, dan tamu-tamu berbisik tentang mantan istri yang sekarang lebih kaya. Saat acara dimulai, Rina duduk di baris tengah dengan Reza dan Maya, disambut kagum tamu lain. Kamu inspiratif banget, Mbak Rina, kata seorang wanita muda. Rina tersenyum, tapi pikirannya fokus pada momen pidato nanti. Kedatangannya telah mengguncang mereka, dan ini baru awal. Suara ombak yang bergulung lembut di pantai Nusa Dua menjadi latar belakang yang sempurna untuk upacara pernikahan Andi dan Nadia. Matahari sore menyinari tenda putih besar, di mana kursi-kursi berbaris rapi dihadiri oleh sekitar 200 tamu elit, rekan bisnis Pak Budi, sosialita teman Bu Sinta, dan keluarga besar dari kedua belah pihak. Aroma bunga frangipani dan garam laut bercampur dengan wewangian parfum mahal dari para tamu. Di panggung kecil yang dihias dengan lengkungan bunga, Andi berdiri tegang dalam tuxedo putihnya, sementara Nadia berjalan anggun di lorong karpet merah, gaun putihnya mengalir seperti ombak. Pendeta memulai sumpah pernikahan, dan tamu-tamu bertepuk tangan saat pasangan itu bertukar cincin. Rina duduk di baris tengah, di antara Reza dan Maya, menyaksikan semuanya dengan senyum tenang. Gaun merah maroonnya menonjol di antara warna-warna pastel yang dominan, seperti pernyataan diam bahwa ia bukan lagi bagian dari masa lalu yang suram. Bisik-bisik tamu di sekitarnya masih berlanjut sejak kedatangannya tadi. Itu mantan istri Andi, kan? Wah, sekarang jadi pengusaha sukses. Dan, lihat gaunnya, pasti mahal. Dia datang dengan bodyguard ganteng pula. Rina mengabaikannya, fokus pada momen yang ia tunggu, sesi ucapan dari tamu terpilih. Undangan menyebutkan akan ada pidato singkat dari teman dan keluarga lama, dan Rina yakin Bu Sinta tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan dengan memintanya bicara. Upacara selesai dengan ciuman pasangan pengantin, diikuti tepuk tangan meriah. Para tamu berpindah ke area resepsi di tepi pantai,
di mana meja-meja bundar telah disiapkan dengan hidangan seafood segar, wine impor, dan kue pengantin bertingkat. Band live memainkan lagu-lagu romantis, sementara pelayan berkeliling menyajikan kaktail tropis. Bu Sinta, sebagai tuan rumah, naik ke panggung kecil untuk memulai sesi pidato. Terima kasih semua yang hadir di hari bahagia Andi dan Nadia. Sekarang, mari kita dengar ucapan dari beberapa tamu spesial, katanya dengan suara manis, matanya menyapu kerumunan. Saat pandangannya jatuh pada Rina, senyumnya sedikit memudar, tapi ia tetap memanggil. Dan, Rina, sebagai teman lama Andi, mungkin kamu mau berbagi ucapan. Tamu-tamu diam sejenak. Mata semua tertuju pada Rina. Bu Sinta pasti berpikir ini akan menjadi momen awkward, di mana Rina akan terlihat sebagai mantan yang pahit. Andi memandang dari meja pengantin. Wajahnya tegang, sementara Nadia melirik dengan rasa ingin tahu. Pak Budi batuk kecil, seolah mengharapkan Rina menolak. Tapi Rina bangun dengan anggun. Gaunnya mengalir saat ia berjalan ke panggung. Reza dan Maya bertukar pandang, siap jika ada apa-apa. Saat Rina naik ke panggung dan mengambil mikrofon, ruangan hening. Ia tersenyum lebar. Mata hijaunya menyapu kerumunan dengan percaya diri. Selamat sore semua. Terima kasih, Bu Sinta, atas kesempatan ini. Dan selamat untuk Andi dan Nadia. Semoga pernikahan kalian penuh kebahagiaan dan saling mendukung. Mulai Rina dengan suara tenang tapi tegas. Tamu-tamu mengangguk, tapi Bu Sinta tersenyum kaku, seolah menunggu kesalahan. Rina melanjutkan, saya kenal Andi sejak lama, tentu saja. Kami pernah menikah, dan meski berakhir, itu mengajarkan saya banyak hal. Dulu, saya dianggap tidak cukup, tidak ambisius, tidak selevel, bahkan seperti pembantu di rumah sendiri. Kata-kata itu seperti bom waktu. Bu Sinta memucat, Pak Budi menggeliat di kursinya, dan Andi menunduk. Tamu-tamu berbisik-bisik, beberapa tersenyum karena tahu gosip lama. Tapi perceraian itu adalah berkah tersembunyi. Lanjut Rina, suaranya semakin kuat. Itu memaksa saya bangkit dari nol. Dari apartemen kecil yang bocor, saya mulai bisnis sabun handmade. Kegagalan demi kegagalan. Tapi saya belajar. Kini, Rina Glow adalah perusahaan kecantikan dengan cabang di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan segera ekspansi ke Singapura. Valuasinya miliaran, dan media menyebut saya sebagai wanita inspiratif tahun ini. Tamu-tamu bertepuk tangan spontan. Beberapa wanita muda berbisik antusias. Bu Sinta mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Saya beli rumah mewah di BSD, mobil hybrid impian, dan bahkan donasikan keuntungan untuk wanita korban perceraian. Semua itu, tanpa bantuan siapapun, hanya kerja keras dan ketangguhan. Sindiran halus itu mengena tepat sasaran. Rina tidak menyebut nama mertua secara langsung, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Andi, Nadia, semoga kalian tidak pernah merasakan apa yang saya alami. Dukung satu sama lain. Jangan biarkan orang luar campur tangan terlalu dalam. Andi memerah. Nadia meliriknya dengan tatapan bertanya. Bu Sinta bangun seolah ingin menghentikan. Tapi tepuk tangan tamu semakin kencang. Terima kasih atas pelajaran dulu. Tanpa itu, saya tidak akan jadi seperti sekarang. Selamat lagi. Rina turun dari panggung dengan anggun, disambut tepuk tangan meriah. Beberapa tamu mendekat. Inspiratif sekali, Mbak Rina, kata seorang wanita bisnis. Boleh minta kontak untuk kolaborasi? Bu Sinta naik kembali ke panggung. Suaranya sedikit tergagap. Terima kasih, Rina. Wah, hebat ya. Selanjutnya, dari keluarga Nadia. Tapi suasana telah berubah. Tamu-tamu sekarang berbicara tentang Rina, bukan pengantin. Andi mendekati Rina di sela-sela acara. Nadia di sampingnya. Rin, pidatomu luar biasa. Aku nggak nyangka kamu sudah sejauh ini, kata Andi. Matanya penuh penyesalan. Nadia mengangguk. Iya, Mbak. Ceritamu inspiratif. Tapi, sepertinya ada yang gak enak ya dulu. Rina tersenyum. Hidup belajar dari masa lalu. Nadia.
Jaga Andi baik-baik. Jangan biarkan mertua terlalu dominan. Nadia melirik Bu Sinta, yang sedang berbisik marah pada Pak Budi. Malam berlanjut dengan dansa dan pesta, tapi fokus bergeser. Beberapa tamu bisnis Pak Budi mendekati Rina untuk diskusi kolaborasi. Bisnismu potensial, Mbak. Mau investasi? Tanya seorang pengusaha properti. Rina menjawab dengan profesional, sambil melirik Bu Sinta yang semakin gelisah. Pengantin baru, Nadia, mulai terlihat cemburu, bukan pada Rina sebagai mantan, tapi pada kesuksesan yang mencuri perhatian. Saat dansa pertama pasangan pengantin, beberapa tamu berbisik, Andi pasti nyesel ninggalin Rina. Lihat dia sekarang. Pembalasan manis itu mencapai puncak saat Bu Sinta mendekati Rina di meja makanan. Rina, pidatomu tadi, agak berlebihan ya? Kamu bikin kami malu di depan tamu. Suaranya rendah, tapi marah. Rina memandangnya langsung. Malu, Bu? Dulu kalian yang buat aku malu. Bilang aku nggak selevel. Nyebar gosip bahwa aku gagal. Sekarang, aku cuma cerita fakta. Kalau malu, mungkin karena kalian sadar kesalahan. Bu Sinta terdiam. Wajahnya merah. Pak Budi datang, mencoba meredakan. Sudah, Rin. Kita maafkan masa lalu. Rina tersenyum. Aku sudah maafkan, Pak. Tapi ingat, kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Maya, yang menyaksikan dari kejauhan, tertawa kecil. Kamu hebat, Rin. Mereka pada pucet. Reza mengangguk. Situasi terkendali, Bu. Rina merasa bebas. Beban masa lalu hilang. Saat pesta berakhir dengan kembang api di langit malam, Rina berjalan ke pantai, angin membelai rambutnya. Tamu-tamu pulang dengan cerita tentang mantan istri yang bangkit jadi bos besar, membuat Andi dan mertuanya kehilangan muka. Pembalasan manis itu bukan tentang menyakiti, tapi membuktikan, ia lebih baik tanpa mereka. Cahaya pagi menyusup melalui jendela kaca lebar di rumah mewah Rina di BSD City, menerangi ruang tamu yang luas dengan furnitur minimalis modern. Aroma kopi segar dari mesin espresso impor memenuhi udara, sementara Rina duduk di sofa kulit putih, memegang tablet sambil membaca berita bisnis pagi itu. Headline di layar, Rina Glow ekspansi ke Singapura. CEO Rina jadi ikon wanita pengusaha Asia Tenggara. Ia tersenyum kecil, meletakkan tablet dan menyeruput kopi. Sudah sebulan sejak pernikahan Andi di Bali, dan hidup Rina tidak pernah lebih baik. Gosip tentang kehadirannya di pesta itu telah menyebar seperti api di kalangan sosialita Jakarta, membuat mantan suami dan mertuanya menjadi bahan omongan, bukan karena pernikahan mewah mereka, tapi karena mantan istri yang bangkit jadi miliarder. Pasca pernikahan, Rina kembali ke rutinitasnya dengan energi baru. Penerbangan pulang dari Bali terasa seperti penutupan babak lama. Ia meninggalkan pulau itu dengan kepala tegak, sementara Andi dan keluarganya ditinggalkan dengan rasa malu yang membara. Maya, yang ikut pulang bersamanya, tidak henti-hentinya bercerita di pesawat. Rin, kamu lihat muka Bu Sinta pas pidatomu? Kayak ditampar angin topan. Dan Andi, dia kelihatan nyesel banget. Rina tertawa ringan. Biarin mereka rasain. Aku nggak datang buat nyakitin, tapi buat buktiin. Sekarang, fokus ke depan. Reza, pengawalnya, mengangguk setuju dari kursi sebelah. Anda tangguh, Bu. Kalau butuh lagi, hubungi saya. Kembali di Jakarta, gosip mulai bergulir. Tamu-tamu pernikahan, yang kebanyakan dari kalangan elit, tidak bisa menahan diri untuk bercerita. Di acara arisan Bu Sinta seminggu setelahnya, seorang teman sosialita membuka topik. Sinta, pernikahan Andi bagus ya. Tapi yang bikin heboh itu Rina. Dia datang dengan gaun merah mewah, mobil hitam, dan pidatonya wah. Sindirannya halus tapi ngena banget. Bu Sinta tersenyum kaku, mencoba mengalihkan. Ah, itu cuma masa lalu. Andi sekarang bahagia dengan Nadia. Tapi gosip tidak berhenti, malah semakin menyebar melalui grup WhatsApp dan media sosial. Mantan istri Andi sekarang CEO sukses, punya rumah mewah dan bisnis miliaran.
Andi pasti nyesel ninggalin dia. Tulis salah satu postingan anonim di forum gosip selebriti. Andi merasakan dampaknya pertama kali. Bulan madu di Eropa dengan Nadia seharusnya romantis. Tapi Nadia sering bertanya tentang Rina. Andi, cerita dong soal mantanmu. Dia bilang dulu kamu nggak dukung dia. Beneran? Nadia bertanya suatu malam di Paris. Matanya penuh curiga. Andi menggeleng. Tapi dalam hati ia menyesal. Ia mulai stalking akun Instagram Rina Glow, melihat foto-foto Rina di acara bisnis, tersenyum percaya diri di depan kamera. Dulu aku pikir dia nggak bisa apa-apa. Gumam Andi pada dirinya sendiri. Penyesalan itu semakin dalam saat bisnis keluarganya mengalami sedikit kemunduran. Proyek properti Pak Budi terhambat, dan Andi sadar bahwa kolaborasi dengan Rina bisa membantu. Tapi terlambat. Rina tidak pernah balas pesan, "Selamat ulang tahun," yang ia kirim secara impulsif. Bu Sinta dan Pak Budi kehilangan muka di masyarakat. Di klub golf tempat Pak Budi sering bertemu rekan bisnis, seorang mitra bertanya, "Budi, mantan menantumu itu hebat ya? Bisnisnya lagi naik daun. Kenapa dulu cerai?" Pak Budi tertawa garing. "Ah, urusan pribadi." Tapi gosip itu membuat mereka semakin terisolasi. Teman-teman sosialita mulai memuji Rina sebagai wanita tangguh, sementara Bu Sinta dianggap mertua jahat dalam cerita-cerita bisik-bisik. Bu Sinta mencoba menelepon Rina sekali lagi, berpura-pura minta maaf. "Rina, nak, maaf atas dulu. Mungkin kita bisa ketemu, ya?" Rina menjawab singkat. "Maaf, Bu. Sibuk. Sudah lupakan masa lalu." Setelah itu, Bu Sinta berhenti. Ia tahu Rina tidak akan kembali. Sementara itu, Rina melanjutkan hidupnya dengan lebih sukses dari sebelumnya. Bisnis Rina Glow meledak pasca pernikahan. Pidatonya di Bali menjadi viral di media sosial setelah seorang tamu merekam dan mengunggahnya. Wanita ini bangkit dari perceraian jadi CEO sukses. Inspiratif. Tulis caption video itu, yang ditonton jutaan kali. Penjualan melonjak 50%, dan Rina membuka cabang baru di Singapura, dengan grand opening yang dihadiri selebriti regional. Ia diundang ke konferensi bisnis internasional di Dubai, di mana ia berpidato tentang bangkit dari kegagalan pribadi. Perceraian bukan akhir, tapi awal. Gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar, katanya di depan ribuan peserta, mendapat standing ovation. Dengan kesuksesan itu, Rina mulai menikmati hidup pribadi yang lebih bahagia. Ia bepergian ke Eropa untuk liburan solo, mengunjungi Paris dan Roma, bukan untuk bulan madu, tapi untuk refleksi diri. Di sana, ia bertemu kembali dengan Alex, entrepreneur teknologi yang ia kenal di Bali sebelum pernikahan Andi. Alex menghubunginya melalui LinkedIn. "Rina, kisahmu di Bali menginspirasi. Mau dinner di Paris?" Rina setuju. Dan pertemuan itu menjadi awal dari hubungan baru. Alex adalah pria yang menghargai ambisi Rina. Ia tidak pernah merendahkannya, malah mendukung bisnisnya. "Kamu luar biasa, Rin. Aku suka wanita mandiri seperti kamu," katanya saat mereka berjalan di Seine. Rina, yang dulu takut jatuh cinta lagi, kini membuka hati. Mereka mulai berkencan, dengan Alex sering datang ke Jakarta untuk meeting bisnis bersama. Rina juga memberikan kembali pada masyarakat. Ia mendirikan foundation untuk wanita korban perceraian, menyediakan pelatihan bisnis dan dukungan psikologis. "Saya tahu rasanya hancur, tapi ada harapan," katanya di acara peluncuran. Ia mendonasikan jutaan rupiah, dan foundation itu menjadi bagian dari legasinya. Ayahnya, yang kini tinggal di rumah mewah yang Rina belikan di desa, bangga sekali. "Nak, kamu anak hebat. Jangan lupa berbahagia," katanya saat Rina berkunjung. Rina mengangguk, memeluk ayahnya. Ini semua berkat doa bapak dan ibu. Suatu malam, Rina duduk di teras rumahnya, memandang kolam renang yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Ponselnya berdering. "Itu Maya." "Rin, dengar-dengar Andi lagi ribut sama Nadia. Katanya Nadia cemburu karena gosip tentang kamu." Rina tertawa. "Biarin, Mei.
Aku nggak peduli lagi. Ia telah move on sepenuhnya, dengan hidup yang penuh makna. Alex datang malam itu, membawa bunga. Rina, aku serius sama kamu. Kamu mau jadi partnerku, bukan cuma bisnis, tapi hidup. Rina tersenyum, mengangguk. Ya, Alex. Kali ini, aku pilih yang menghargai aku. Cerita Rina berakhir dengan pesan sederhana. Kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Bukan dengan menyakiti orang lain, tapi dengan membangun diri sendiri lebih baik. Andi dan mertuanya mungkin menyesal, tapi Rina? Ia bahagia, sukses, dan dicintai. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Rina mengangkat gelas anggur. Untuk masa depan, toastnya pada diri sendiri. Hidup terus berlanjut, dan miliknya kini penuh cahaya.